Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Juga baik Pak. Ya Bapak, kami mau mengganggu sebentar waktunya. Di sini kami akan mewawancara sedikit tentang pembelajaran di sekolah ini, di sekolah kita SMP Negeri 2 Jatisari. Dan akan dimulai dari Bu Indah dulu, silakan. Ya silakan. Ini tentang pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, menurut Bapak, apakah guru-guru di sini sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Sudah merasakan, tapi ada juga yang masih belum, Contohnya sebagian. seperti apa ya Pak? Yang sudah ya mungkin sudah aktif dalam belajar, karena kadang-kadang ya kelompok, kedisiplinannya juga. Ya. Terus yang keduanya, apa yang menjadi tantangan bagi guru-guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid nih, Pak? Tantangannya karena sekarang situasinya COVID ya banyak tantangan, permasalahannya di dalam anak juga, masalah daring luring itu kan jaringannya juga harus baik Ya, gitu. kemarin aja pas wawancara sama orang tua pas daring itu kesulitannya yaitu banyak kuota ya. Kuota, Jadi, boros ya. itu Kalau orang bisa ya tua. pemerintah dipenuhi semua Tantangannya. gitu, masalah jaringan. Kan kuota belajar juga kan ada yang dapat ada yang tidak Iya, ya Pak gitu. sudah merata ya. Tidak merata. Oke, next. Oke, yang ketiga, selama ini apakah gotong royong dalam pembelajaran telah diterapkan? Ya diterapkan, ada yang belum, tapi sebagian besar sudah Alhamdulillah, diterapkan. di sekolah kita Ya. udah diterapkan gotong royong seperti pembersihan kayak Iya, Lisa ya. itu sudah punya program katanya Lisa. lihat Ya, program. iya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya silakan Bu. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan berikutnya, Pak. Iya, silakan. Apa saja praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? Jadi praktik yang baik yang sudah diterapkan itu Ya, seperti apa? kedisiplinan mulai sudah baik, kedisiplinan ketepatan waktu, terutama terhadap anak. Karena guru itu gugu dan ditiru, harus segala langkahnya harus diikuti, harus bisa memberi teladan. contoh. Teladan, Jadi ya. Ya, teladan baik. guru itu tidak istilahnya hanya bisa ngajar saja, tapi harus bisa teladan, Menjadi teladan terutama buat siswa. ya untuk siswa gitu. Ya. Kemudian apa saja sumber daya yang telah dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Jadi sumber daya kita tuh apa aja, Pak? Ya, sumber dayanya apa ya, kita memiliki Sarana dan sarana walaupun belum lengkap. Mungkin sumber daya juga bisa termasuk guru-guru di sini Guru-gurunya ya, yang Pak, ya. sudah Ya, bersertifikasi banyak gitu. sertifikasi Menjadi sumber daya. banyak gitu. Dan mungkin CGP juga ya. JGP Bisa diberikan dan banyak ya. CPNS baru. Wah. Cuma kadang-kadang sarana-sarana yang lainnya masih belum lengkap, seperti dengan adanya ruangan yang punya laptop atau seperti itu khusus kan kita belum punya yang Oh, cara pembelajaran khusus TIK ya. TIK. Itu aja. Terus upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik? Upaya apa yang Bapak lakukan gitu di sekolah agar pembelajaran bisa Ya. semakin baik? Kalau semakin upayanya ya itu tuh mendukung tuh disiplinnya terutama gitu. Tadi yang tadi sudah sampaikan, guru memberikan contoh yang terbaik atau lebih baik, itu aja. Saya kira kalau gurunya bisa disiplin baik dengan tepat waktu, insya Allah anak-anak juga akan mengikuti kedisiplinan seperti itu. Apalagi sudah punya program tadi, ada Lisa, ada sebagainya. Guru-guru ikut pembelajaran di guru belajar berbagi di itu juga termasuk upaya juga ya Pak ya? Iya, Jadi upaya. supaya guru-gurunya bisa lebih tambah Ya, wawasannya. ya, alhamdulillah di kita ini sudah mulai MGMP ini sudah memasuki semua tentang mengikuti kegiatan MGMP, sudah terdaftar semua, baik yang baru atau yang di dalam.
pertanyaan terakhir tentang harapan Bapak sebagai kepala sekolah. Apa harapan Bapak terhadap sekolah di masa yang akan datang, Pak? Ya, harapannya ya lebih baik lagi, Lebih baik. melalui peningkatan. Semakin Itu meningkat, lebih semakin baik. meningkat tiap tahun, semakin meningkat. Apalagi sekolah kita kan sudah banyak, tadi ada guru sertifikasi, ada guru penggerak. Tinggal nanti penerapannya aja. Sekolah kita harus menjadi sekolah yang hebat lah, the best, Iya, the sekolah best. yang Sekolah unggulan ya, Pak. unggulan. Amin. Itu cita saya Berdayaannya pengen udah seperti bagus itu. ya. Pengen kepala sekolah seperti itu, disiplin semua di sekolahnya udah. Apalagi sekarang sarana alhamdulillah kita itu tiap tahun dari pemerintah sudah ada ininya udah dipenuhi, tinggal beberapa persen saja yang belum terpenuhi sarananya. Baik, Itu Pak. aja. Pertanyaan berikutnya, Pak, untuk kedepannya nih 3-5 tahun, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak pada murid nih menurut Bapak? Ya, berdampaknya apa ya kepada murid? Ya mungkin rencana Bapak 5 tahun ke depan atau 3 tahun. Pembelajaran ini mudah-mudahan setelah selesai COVID ini akan lebih meningkat lah, baik pembelajaran bidang apapun ya, Motivasi siswanya motivasi gitu ya, Pak. siswanya, terus Dan guru-gurunya juga ya, gitu. gurunya, dorongan orang tuanya. Dorongan orang Ya tua. alhamdulillah kan Saling sekarang. Kolaborasi positif ya, Pak. Iya, alhamdulillah kan sekarang udah semakin semakin baik ya. Ya, kemudian Pak, sebagai kepala sekolah, Bapak akan menjadi kepala sekolah yang seperti apa nih di masa yang akan datang? Ya, sekolah yang baik, yang amanah. Ya, itu aja yang baik. Bisa menerapkan tentang aturan-aturan sekolah, Iya, kedisiplinan dan kedisiplinan, sebagainya. Pak. Oke. Itu. Dan ini pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong nih, Pak, agar proses pembelajaran lebih berdampak kepada murid? Nah, coba mohon Bapak sebutkan. Ya, satu kebersamaannya. Kebersamaan, Di antara satu dengan yang lain. kolaborasi ya, Pak. Ya? Tanpa ada kebersamaan tidak mungkin lembaga itu tidak akan baik. Kalau harus ada kebersamaan. Pengalaman saya sekian tahun di guru dan jadi kepala sekolah itu kan titik beratkan kebersamaannya. Kalau kebersamaannya kurang baik, udah yang diharapkan akan baik menurut saya. Jadi kebersamaan di antara satu dengan yang lain, saling mendukung, dari kurikulum mendukung, dari sarana, dari humas, semua. Tidak ada yang saling istilahnya menjatuhkan. Itu aja. Intinya kebersamaan baru kita akan sukses. Ya, Pak, ya? Iya, akan Iya, sukses. kita berkolaborasi positif antara guru, kemudian pimpinan dan juga para muridnya gitu, sama orang tua juga ya. Iya, tidak saling ada duga menduga, Oh, ada iya. itu. Intinya seperti itu. Nah, alhamdulillah saya di pengalaman saya selama sekarang jadi kepala sekolah ya gitu. Ingin diterapkan seperti itu, kebersamaan, persaudaraan gitu. Intinya. Baik Bapak, terima kasih. Semoga harapan kita semua menjadi kenyataan ya Bapak Iya, ya. amin ya. Kita akan bekerja sama, Iya, berkolaborasi amin. positif untuk memajukan sekolah kita agar tujuan sekolah kita bisa terus berdampak kepada murid dan berpihak kepada murid. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Luangkan waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Laras, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Gimana kabarnya Mr. Eka? Alhamdulillah baik juga. Ya, Miss Laras, saya ingin berbincang-bincang mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Oh iya, silahkan. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Miss, apakah guru di sini telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Bagaimana contohnya? Kalau menurut saya, guru-guru di sini sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya melihatnya itu karena sudah para guru itu sudah tidak melakukan metode ceramah. Nah, jadi lebih banyak aktivitas itu dilakukan oleh siswa itu sendiri. Oke, kalau Miss sendiri bagaimana? Apakah sudah? Alhamdulillah saya pun sudah melakukan kegiatan tersebut. Jadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas bahasa Inggris saya itu lebih banyak melakukan kegiatan aktivitas berkelompok.
Contohnya berkelompok ya tadi. Iya, diskusi kelompok, Ada contoh yang lain? melakukan kegiatan proyek bersama-sama. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi tantangan bagi kita semua di sini guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid menurut Miss Laras? Kalau menurut saya dalam kegiatan pembelajaran itu kesulitannya adalah mengaktifkan siswa untuk berani berbicara di depan atau mengungkapkan pendapatnya. Agak sulit itu ya. Kemudian metode yang pembelajaran yang menyenangkan yang kira-kira bisa menarik perhatian anak lebih semangat lagi untuk belajar bersama teman-temannya. Supaya interesting gitu Iya. ya. Oke, berikutnya Miss, selama ini apakah gotong royong pembelajaran di sekolah kita telah diterapkan? Jika tidak, apa yang menjadi penyebabnya? Oh, menurut saya kegiatan gotong royong dalam kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah kita. Oh iya, berupa ini ya, apa kelompok? Kelompok, iya, kegiatan kolaboratif ya. Kolaboratif, berarti kolaborasi positif antara murid dan juga gurunya. Oke, berarti sudah ya Miss ya? Iya, Ya. Kemudian apa saja praktik baik yang dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? praktik baiknya mungkin melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga ketika belajar dalam kelas itu anak-anak tidak merasa mereka itu sedang belajar. Unconsciously. Iya, Oke. kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, bagus ya Miss ya. Iya. Kemudian apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Untuk segala sumber daya yang terdapat di sekitar kita, baik berupa sarana prasarana maupun sumber daya alam, nah digunakan semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Oke, memanfaatkan apa saja yang ada ya. Iya. Oke, siap Miss. Kemudian satu pertanyaan terakhir nih untuk guru ya. Upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik? Nah, kalau untuk guru-guru sendiri itu sering mengadakan obrolan ringan, ya, diskusi ringan mengenai pembelajaran di kelas masing-masing, sehingga kita itu sebagai guru bisa berbagi ilmu, ya, berbagi pengalaman yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Oke, I get it. And berikutnya tadi kan itu yang sudah ada di sekolah kita ini. Iya. Nah, sekarang untuk kedepannya nih, apa harapan Miss Laras terhadap sekolah di masa yang akan datang? Oke. Harapan saya untuk sekolah ini, saya berharap seluruh warga sekolah itu mampu berkolaborasi dan tetap kompak melaksanakan kegiatan yang bisa mencapai tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan yang sudah dirancangkan di visi dan misi sekolah. Oke, bagus sekali ya Miss. Kemudian 3-5 tahun ke depan nih, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid? Kalau menurut saya kegiatan yang bisa dilakukan itu mencari kegiatan pembelajaran yang real, nyata gitu ya, sehingga anak lebih mudah mencerna ilmu sendiri karena karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ilmu-ilmu juga yang mereka peroleh di kelas itu bisa dimanfaatkan untuk bekal mereka menjalani kehidupan mereka. Oke, dikaitkan dalam Dalam kehidupan kehidupan sehari-hari ya, ya. kehidupan nyata. Kemudian Miss Laras akan menjadi guru yang seperti apa pada masa yang akan datang nih? Saya sih berharap masa depan saya tetap ingin sekali menjadi guru yang dapat memotivasi dan menginspirasi peserta didik saya. Oke, bagus banget ya. Nah, semoga selalu konsisten dan tercapai. Amin. Kemudian pertanyaan terakhir ini untuk tindak lanjut, apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong, kemudian agar proses pembelajaran lebih berdampak pada murid juga? Sebutkan Mas. Kegiatan pembelajarannya itu bisa dalam bentuk kolaboratif ya, kegiatan berkelompok, baik itu mau diskusi atau mengerjakan proyek bersama-sama atau kegiatan gotong royong yang berkaitan dengan lingkungan sekolah.
Tidak majikan negatif tidak ya. negatif ya. Hal-hal yang positif misalnya menjaga kebersihan sekolah, ya gotong royong, kerjasama tidak hanya membersihkan kelas tapi sarana prasarana lain ya dari sekolah kita ini. Oke. Sebenarnya murid-murid kita sudah gotong royong ya. Iya. Dari mengerjakan tugas juga mereka sudah gotong royong. Sudah. Nah, kita alihkan ke yang lebih Lebih positif positif. gitu. Oke. Terima kasih Miss atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, Mas semoga Reka. harapan kita semuanya terwujud ya. Amin. Semoga visi dan misi sekolah ini akan terwujud di beberapa masa yang akan datang. Mudah-mudahan lebih cepat Iya. dan terus diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Iya. Oke, terima kasih Miss. Iya, sama-sama Mr. Reka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adri. Waalaikumsalam, Mister. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya nih, Adri? Alhamdulillah baik, Mister. Mister apa kabar? Ya, baik juga. Terima kasih, Adri. Nah, sekarang Mister ingin mewawancarai Adri mengenai pembelajaran di sekolah kita di SMP Negeri 2 Jatisari ini ya. Nah, Adri tinggal jawab aja berdasarkan pengalaman dan juga perasaan Adri yang Adri alami. Oke? Oke. Ya, oke Adri, untuk pertanyaan pertama, menurut Adri apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah selama ini? Menurut Adri, proses belajar yang paling menyenangkan di sekolah yaitu tanya jawab yang berupa kuis, Mister. Terus belajar sambil menyanyi. Ada yang belajar sambil bernyanyi? Ada Oke, pelajaran apa? pelajaran bahasa Inggris. Oh, itu Mister ya. Kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya misalnya menyenangkan? tanya jawab, terus yang ngejawab benar dikasih hadiah. Oh, ada hadiah. Itu motivasi eksternal ya. Tapi kalau Adri gak dapat hadiah, semangat gak? Semangat. Iya, tetap ya. Itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Adri senang dengan cara mengajar guru di sekolah? Dan sebutkan alasannya. Sangat senang, Mister, karena mudah dipahami dan kalau ada kesalahan guru tidak memarahi tapi malah memberikan saran. Saran, udah jadi semangat ya. Lebih paham PTMT apa PJJ? PTMT. Oh, langsung bertemu gurunya. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah Adri kesulitan dalam belajar di kelas? Nah, dapatkah Adri menjelaskannya kalau kesulitan? Kalau kesulitan sih tidak ya, Mister, karena semua fasilitas di kelas mendukung. Contohnya buku paket yang lengkap, terus Apalagi kursus, media pembelajaran. media pembelajarannya juga itu. Oke, sip, dari buku paket dan media pembelajarannya ya lengkap, jadi Adri tidak merasa kesulitan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan orang tua nih? Orang tua Adri, apakah membantu Adri belajar di rumah? Coba jelaskan. Orang tua Adri sangat membantu ya, Mister. Misalkan ketika Adri kesulitan mengerjakan tugas yang Adri kurang paham, orang tua selalu membantu menyelesaikannya. Oh, diselesaikan orang tua. Ya, minta saran. Mendukung ya, berarti orang tua di rumah mendukung kegiatan pembelajaran selama PJJ juga. Oke, next question. Nah, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu guru lakukan agar Adri lebih senang dalam belajar? Yang melakukannya itu yang tadi, Mister, balik lagi melakukan tanya jawab. Terus yang pertama menjawab benar mendapatkan hadiah. Ya, hadiah ya. Tapi untuk hadiah sendiri itu merupakan motivasi ekstrinsik ya. Jadi harus muncul kemauan sendiri dari dalam diri Adri. Mungkin tanya jawabnya lebih ke perhatian ya. Perhatian kabarnya bagaimana, sekolahnya bagaimana, ada kesulitan tidak. Mungkin seperti itu ya.
Dan tadi Adri senang dengan kuis dan juga metode yang dilakukan oleh guru seperti menyanyi kayak gitu. Inginnya semua guru atau hanya satu guru saja nih? Semua guru. Ya, semua guru ya, jadi bukan hanya satu guru saja. Oke. Dan pertanyaan terakhir, apa usulan kegiatan di sekolah? Kegiatan sekolah ya, agar Adri semakin senang dan semangat dalam belajar. Ada kegiatan apa? Kegiatan seperti menanam bunga, Mister. Penghijauan. Penghijauan seperti menanam bunga. Terus bunganya kita taruh di setiap kelas, jadi lebih enak Pemandangannya. Oke. Kemudian apa lagi? Kegiatan apa lagi nih? Kegiatan Yang Adri mau di sekolah supaya Adri lebih giat belajarnya. kegiatan menyambut hari istimewa. Oh, PHB. Misalnya 17 Agustus Oh, diadakannya itu. lomba Oke, itu Maulid Nabi. Perayaan hari besar ya, nasional atau PHBI, perayaan hari besar Islam. Nah, ada nggak di sini? Ada. Ada, Pas kemarin ada. kemarin. Oke. Ya, mudah-mudahan harapan Adri dan harapan para guru-guru semua bisa tercapai ya. Kita doakan SMP kita semakin maju. Terima kasih Adri atas bincang-bincangnya. Ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya gurunya Kaila ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah SMP Negeri 2 Jatisari yang sudah dilaksanakan oleh Kaila, dan juga berdasarkan pengalaman, pemantauan dan penglihatan dari orang tua. Nah, di sini saya ingin bertanya sebanyak 5 pertanyaan ya Ibu ya. Ibu dijawab aja apa adanya sesuai pengalaman dan pemantauan Ibu. Oke, yang pertama Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini, PJJ ataupun tatap muka gitu Bu? Ya alhamdulillah ya, sekarang mah kan bisa tatap muka walaupun hanya kan seminggu terus ada 2 lagi minggu sekali ya? 2 minggu sekali ya. Ya alhamdulillah sih ya. Enggak bisa tatap muka gitu, alhamdulillah. Iya. Ya. Menurut Ibu mending PJJ apa PTMT Bu? PTMTT ya online gitu. Tatap muka. Tatap mukanya mending tatap muka kan ameh. Iya. Biar maaf ya jadi campur-campur. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya. Ya biarkan ada sosialisasi dengan teman, ada sosialisasi dengan guru kalau tatap muka emaknya. Oh iya, baik Bu. Ya. Nah, kemudian apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Tantangan Ibu nih untuk mendukung Kaila belajar di sekolah itu apa ya? Ada tantangannya nggak Bu? Mungkin selama PJJ atau tatap muka ada tantangannya nggak? Ya kemarin kan Kaila belum bisa naik motor, jadi dijemput sama temannya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah bisa gitu. Masalah kendaraan ya Bu ya? Iya. Fasilitas di rumah. Kemudian bukan kendaraannya mah ada, tapi Kailanya yang belum bisa gitu. Belum bisa, iya. Ya. Kalau pas PJJ Bu ada kendala nggak? PJJ teh pelaksanaan Jaringan yang daring. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kan ada wifi, emang sih di rumah saya ada wifi. Iya. Alhamdulillah. Fasilitasnya sudah ada ya Bu ya di rumah ya? Iya. Oke, yang ketiga Bu, bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar baik di rumah dan di sekolah? Nah, dukungan Ibu supaya si anaknya lebih rajin giat belajar lagi. Ya sering ngomong aja gitu, jangan hanya di sekolah, di rumah juga harus belajar gitu. Menasihati, ngobrol gitu ya Bu ya sama gitu, anaknya ya.
diajak Iya. ngobrol. Mungkin pulang Iya. sekolah juga tadi belajar apa kayak gitu ya Iya. Bu ya. Iya kan Kaila ikut IT ya Pak ya? Iya, sama saya itu Bu. Iya. Sama saya tiap hari sampai sore itu Bu. Iya, saya juga sama sering ngomong ke Kaila, Kaila itu ada gurunya nggak kok sampai sore? Ya ada, misternya ada gitu. Kebetulan Ya, saya nitip juga ya. wali kelasnya Bu. Ya, Ya, siap Bu. nitip Kaila ya Pak, mister ya. Diajarin komputer juga Bu di sini Bu. Ya, alhamdulillah Ya. kan ada ekstrakurikulernya gitu. Kaila emang Iya. suruh ikut sama saya mah. Emang suruh Oke. ikut tapi alhamdulillah kepilih gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat Kailanya. Dua Ya. pertanyaan lagi Bu untuk harapan Ibu nih untuk sekolah ini ya. Yang pertama, apa harapan Ibu agar proses belajar dan mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid? Ya kalau kan sekarang sekarang kan 2 minggu sekali ya, kalau bisa sih normal lagi aja. Normal gitu lagi ya di Ya, masa pandemi ini. harapan ke orang tua gitu. Biar maksimal belajarnya. Iya, biar lebih maksimal ya. Oke, satu lagi Bu, terakhir. Apa dukungan yang bisa dilakukan oleh orang tua agar proses belajar dan mengajar lebih berdampak pada murid? Nah, dukungan kepada sekolah nih orang tua apa Bu? Ya, misalnya kan kemarin ada bayaran buat sumbangan buat Sumbangan ya? Sumbangan buat Oh, iya. jalan ya, kita harus cepat-cepat melunasi. Terus yang buat aksesoris sekolah gitu, peralatan sekolah. Peralatan. Iya. Peralatan sekolah kan ya harus cepat dilunasi gitu kalau yang belum itu. Tapi udah beres semua nggak sih Pak? Oh, belum ada sih itunya. Oh itu. Ya Kendala nanti gimana? ditanyain lagi ke koperasi ya Bu, soalnya itu pihak Iya, koperasi iya. bukan dari sekolah sih gitu. Oh, Nah, baik, jawabannya berarti Ibu sebagai orang tua membantu dalam proses pemenuhan fasilitas di sekolah ya, iya. melalui sumbangan orang tua seperti itu, Iya, kemampuan iya. jalan dan juga fasilitas sekolah. Iya. Oke, mudah-mudahan harapan kita semua bisa tercapai ya Bu. Kemudian Iya. Kaila dan para murid di sini bisa lebih baik lagi. Amin. Pengajarannya lebih berdampak kepada murid gitu Bu. Iya, Terima iya. kasih Ibu atas waktunya. Nanti Iya, kalau sama-sama. buat apa tadi yang koperasi ya nanti ditanyain. Tapi Iya. Kaila udah lunas semua ya Bu ya? Udah lunas semua. Alhamdulillah, ya hebat nih. Oke, terima kasih Bu udah mengganggu Iya. waktunya nih. Maaf banget ya Bu ya. Iya, sama-sama Mister. Ya. Yuk Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.